Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzalla bi dzikrillahil azilla wa zalla bi ghaflatil azilla wassalatu wassalamu ala al-qa'ilil man yuridillahu bihi khairul faqih fid din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'dadu li kulli hawlin alqa fi dunya wal akhirah la ilaha illallah wa li kulli hammin wa ghammin ma syaa Allah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli rakha'in wa sidatin syukurillah wa li kulli 'azubatin subhanallah wa li kulli zambin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli daikin hasbiyallah wa li kulli qada'in wa qadarin tawakkaltu 'ala Allah wa li kulli ta'ati wa ma'siyatin la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan baginda alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang saya hormati wabil khusus Ketua DKM, siapa DKM-nya nih? Bapak Dul beserta reng-rengan beserta yang lainnya, juga para guru, ada Ustadz Kohar Wahid Kohar, juga Pak Haji, dan para jamaah hadirin wal hadirat jami'an yang alhamdulillah pada kesempatan sore ini di hari kemerdekaan kita masih menyempatkan diri dalam rangka menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Masih sempat. Nah, jadi kalau orang-orang kan banyak yang tadi perlombaan, banyak lomba. Sebelum kita buka pengajian ini, marilah kita membacakan suratul Fatihah kepada Alif fi Usuluddin wal Fiqh wa Tasawufil Alamah Syekh Abdullah bin Husain bin Zahir Ba'alawi rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li walidayna amin. Hadirin wal hadiratun. Kalau anak kecil hadiratin, apa hadiratun? Ustaz. Kalau ibu-ibu kan dewasa hadiratin. Yang insya Allah dan mudah-mudahan malam ini, sore menjelang malam ini, kita senantiasa ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berada hampir di pertengahan bulan Syafar. Bulan Safar sedikit kita mengenal bahwasanya di bulan ini adalah bulan yang bulannya bahagianya Rasulullah SAW. Karena di bulan Safar inilah Rasulullah SAW menikahi Siti Khadijah. Jadi Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah adalah di bulan Safar. Begitupun putri tercintanya Sayyidatul Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah sama di bulan Safar juga. Bulan Safar juga adalah bulan di mana awal hijrahnya Rasulullah beserta umat Rasulullah dari Mekah ke Madinah.
Jadi bulan Safar inilah bulan awal di mana Rasulullah menjalankan hijrahnya dari kota Mekah ke Madinah. Adapun keistimewaan di bulan Safar ini adalah penegasan dari yang dikatakan bulan Safar ini adalah bulan yang diberi julukan mitos, bulan kesialan. Jadi waktu zaman dulu bulan Safar itu bulan yang sangat menakutkan, bulan yang angker bagi seluruh umat, karena dikatakan bulan ini adalah bulan yang sial, karena ada bahasa ketika di hari Rebo Wekasan, kalau bahasa Sunda atau bahasa Jawa ini Rebo Wekasan, Rebo terakhir di bulan Safar itu Allah menurunkan 320.000 bala. Nah, jadi dikatakan bahwa ketika akan datang bulan Safar ini dulunya ketakutan, tapi di bulan inilah Rasulullah menegaskan bahwa bulan Safar bukan bulan yang angker ataupun bulan yang sial, akan tetapi bulan di mana adalah untuk meningkatkan, merekatkan antara sang makhluk dengan sang kholiknya. Jadi dikala itu bulan ini adalah bulan di mana kita harus memperbanyak ibadah seperti puasa sunnah, puasa yang mungkin sebelum kita hijrah dari sebelum kita rajin ibadah dulu waktu zaman kita belum belum bergaul, mungkin di masa-masa sekolah ketika kita sudah balik banyak puasa yang kita disengaja atau tidak disengaja batal, jadi punya utang. Jadi bulan Safar ini adalah bulan kesempatan bagi kita untuk membayar kodok puasa wajib. Jadi kalau kita merasa memaklumi bahwa kita dulu pernah badar, dulu pernah kita belum tahu dosa apa, dosanya seapa ketika kita batal atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi di saat bulan Safar ini, mari yang mempunyai merasa ada hutang puasa wajib, jadi dikodok di bulan Safar. Atau di bulan apapun ketika kita niat puasa sunnah, misalkan puasa Senin Kemis, tetap di awalnya itu kita harus disematkan puasa kodok Ramadan dengan puasa sunnah. Jadi satu kali puasa dua pahala. Jadi pahala kodok dan juga pahala puasa sunnah tersebut. Nah, jadi ada juga para ulama menegaskan bahwa di bulan Safar ini di Rebo terakhir. Di bulan Safar ini kita ada yang membuat wafak atau penangkal bala. Ustadz Kohar mungkin paham. Nanti insya Allah beliau akan menjelaskan tentang Safar ini. Ada wafak Safar yang memang sengaja dibuat ulama untuk menghindari bala yang diturunkan Allah tersebut melalui air. Jadi dimasukkan ke air. Jadi biasanya orang di sini budayanya begitu. Jadi sebelum berbawakasan itu ada wafak Safar yang memang sengaja dibagikan di jemaah-jemaah pengajian, kayak pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, jadi dibagiin. Nanti di hari Rabu terakhir bulan Safar dicelupin tuh, yang sumurnya pakai toren ke toren, kalau yang pakai bak ya pakai bak gitu. Jadi ada semacam wafak Safar. Nah, gitu. Jadi bulan ini adalah keistimewaannya bulan penegasan bahwa bulan ini adalah bulan yang bukan bulan sial dari mitos yang terdahulu, akan tetapi bulan yang sengaja Allah buat untuk merekatkan antara makhluk dengan sang kholiknya. Pada hadirin dan hadirat, sedikit kita membuka kitab Paslun Paslin. Jadi satu pasal akan menjelaskan tentang
al jama'atu ala dzukuri al harari al ahraril mukimina al baligina ghairil ma'dzurina fardu kifayah. Jadi pasal ini akan menerangkan bahwa jika sholat berjamaah yang 5 waktu kepada seorang lelaki yang merdeka dan juga mukim di suatu tempat, di suatu kampung, tidak sedang dalam pepergian, juga balik dan tidak ada uzur, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi sholat berjamaah khusus bagi kaum lelaki ini menurut Imam Syafi'i dalam kitab penjelasannya, dalam kitab Mizanul Kubro, itu fardu kifayah. Jadi bisa dicontohkan ketika di perumahan ini ada masjid. Masjid apa ini namanya? Al-Alimin. Al-Mu'allimin. Nah, Masjid Al-Mu'allimin ini ada satu waktu sholat fardu yang kosong. Nah, jadi misalkan sholat zuhur, semuanya pada kerja, yang di rumah tidur, tidak ada yang azan, tidak ada yang qomat, dan tidak ada yang sholat berjamaah di Masjid Al-Mu'allimin ini. Maka hukumnya ketika hukum fardu kifayah ini tidak ada satupun, tidak ada 2 pun. Kalau berjamaah itu bukan tidak ada satupun, karena 1 orang tidak bisa berjamaah. Jadi tidak ada 2 pun, 2 orang pun yang berjamaah di Masjid Al-Mu'allimin ketika waktu sholat wajib, maka semua PSP, perubahan PSP dosa semua, termasuk Ustadz Kohar, termasuk BKM-nya, ini Banggul terutama, Supriyatna juga dosa. Pokoknya ketika sudah didirikan suatu masjid dan satu waktu masjid ini tidak ada yang sholat berjamaah di masjid, semua satu perumahan ini dosa semua, dosa fardu kifayah. Akan tetapi jika ada 2 orang yang berjamaah cukup untuk menggugurkan daripada fardu kifayah. Bahkan di dalam kitab Mizanul Kubro disebutkan, makanya kalau di Timur Tengah itu kebanyakan yang menganut mazhab Hanafiyah. Nah, kalau mazhab Hanafi ini dia bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Salat berjamaah itu ila darur kecuali ada uzur. Jadi uzur sakit atau hujan yang deras, badai dan seterusnya, uzur sara. Kalau mazhab Hanafiyah ini fardu ain. Jadi wajib salat berjamaah. Makanya kalau kita dilihat di Timur Tengah, waktu saya zaman ke Timur Tengah dulu, jadi orang yang masih bisa berjalan, yang tidak bisa berjalan aja, itu pakai kursi roda atau minta digotong sama anggota keluarganya. Bahkan ada yang habis dioperasi waktu itu, tangannya pakai pen, tetap berjamaah. Karena mereka menganut mazhab Hanafiyah, yaitu sholat berjamaah bagi setiap lelaki muslim adalah fardu ain. Jadi kecuali uzur. Jadi alhamdulillahnya di kita ini menganutnya mazhab Syafi'i. Bahkan dalam perang pun kan ada tata cara sholat berjamaah perang. Ya, Pak Ustadz ya. Nah, saking wajibnya sholat berjamaah sehingga perang pun diwajibkan atau diusahakan untuk berjamaah. Kan kita mau perang enggak, jemaah malas gitu kan. Orang-orang mah perang juga tetap menyempatkan untuk berjamaah. Maka dari itu, mari di bulan Safar ini kita gerakin sholat berjamaah di masjid. Jika memang masjidnya udah didiriin, jadi tanggung jawab semuanya. Terlebih sholat subuh. Nah, kalau di daerah di atas di Ciledug, suka ngadain subling, jadi subuh keliling, gitu kan? Jadi subuh keliling, jadi ada grup yang tidak ikut sholat berjamaah subuh tanpa uzur, maka didenda 5.000. Itu di atas anak-anak muda di Ciledug di kampung mempunyai program subling, subuh keliling. Padahal nggak keliling, sebenarnya berjamaah. Jadi berjamaah, yang tidak berjamaah tanpa uzur dendanya 5.000. Itu untuk kas.
bisa dipakai kegiatan maulid, rajab dan seterusnya. Jadi subling, subuh keliling. Di sekalian ada juga kadang-kadang ngisi kultum sebadak subuh. Selanjutnya yaitu wafil jum'ati fardu ainin alaihim, akan tetapi ketika sholat Jumat berjamaah itu walaupun mazhab Syafi'i adalah fardu ain, jadi tidak ada sholat berjamaah itu tanpa berjamaah. Jadi sholat Jumat itu berjamaahnya fardu ain. Idza kanu arba'ina mukallafina, tatkala ada 40 orang yang mukallaf. Jadi bukan 40 termasuk anak-anak. Jadi mukallaf. Mukallaf ini adalah yang baligh. Ya, kalau bahasa Sapina tamamu khamsa asharata sanata. Jadi orang-orang yang baligh, orang-orang yang di atas umur 15 tahun. Bahkan ya, detailnya di kitab Imam Syafi'i itu dijelaskan bukan hanya syarat Jumat itu bukan hanya 40 orang mukallaf, akan tetapi dari 40 orang itu harus yang fasih dalam membaca suratul Fatihah. Nah, fasih dalam membaca surat Fatihah. Terus syarat yang ketiga selain 40 fasih membaca surat Fatihah semuanya. Misalkan ada dites nih, misalkan 39 fasih Fatihahnya. Pas yang ke-40 nggak bisa, nggak fasih, maka batal Jumatnya. Nah, makanya ntar kalau di sini dites satu-satu. Aduh, satu-satu biar ada keabsahan Jumatnya. Nah, gitu. Kalau kita mau afik begitu. Setelah fasih membaca Fatihahnya, ada lagi syarat berikutnya. Dari 40 jamaah laki-laki yang mukallaf itu adalah semuanya yang masih tolab ilmu, yang tidak lepas dari tolab ilmu. Nah, minimal 40 hari 40 malam orang itu tidak kosong untuk tolab ilmi. Nah, jadi orang-orang yang harus tolab ilmu. Jadi orang yang nggak pernah ngaji mah 39 orang jemaah pengajian, ngaji mau di mana aja, yang penting tolab ilmu. Ke-40-nya nggak pernah ngaji, maka nggak sah sholat Jumatnya, nggak sah. Nah, itu detailnya. Nah, begitupun ada mukimin 39 pendatang yang ke-40-nya tetap kurang daripada syarat berjamaah Jumat. Nah, ini kita bicara mazhab Imam Syafi'i. Kalau imam yang lain, Imam Malik itu bisa bertiga dan seterusnya. Fi abnayatin, dan rumahnya berdekatan sebanyak 40 rumah. Wa ala manawal iqamata indahum arba'ata ayamin sohahid. Dan begitu juga fardu ain sholat Jumat kepada orang yang niat mukim di lembur tersebut, yang mukimnya itu mencapai 40 hari 40 malam mulus tanpa sedikit pun tanpa kurang dari 40 sholat mukim. Terus jadi di sini dijelaskan bahwa sholat ada di sini sholat yang bepergian. Jadi sholat yang tidak diwajibkan berjamaah, tidak masuk fardu ain ketika kita menjadi musafir. Jadi ada rukhsah atau keringanan ketika kita bepergian. Jadi ada dua cara. Yang pertama itu jamak. Ada jamak takdim, ada jamak takhir, juga ada qashar. Nah, ini syaratnya yang masyhur adalah melebihi daripada 82 km. Kalau dari sini misalkan ke Banten
ke daerah Serang Banten, atau dari sini ke Cirebon itu udah masuk melebihi dari 82 km. Jadi ruso jamak takdim ini nggak boleh ketika kita jamak atau qashar kita ikutan jadi makmum kepada si imam yang sholat normal. Jadi orang lagi sholat zuhur nih, kita mau sholat jamak. Niat kita jamak tapi ikut sama orang yang sholat beneran gitulah, sholat zuhur beneran, itu nggak boleh. Nah itu harus sendiri atau bareng yang memang dalam satu perjalanan. Nah jamak takdim ini adalah jamak melakukan sholat antara zuhur dan asar yang didahulukannya adalah di waktu zuhur dilakukannya. Jadi sholat asarnya ditarik ke zuhur. Jamak takhir itu sebaliknya, yaitu sholat zuhur ditarik ke asar atau sholat maghrib ditarik ke isya. Nah, nggak ada jamak takhir jamak takdim antara isya dan subuh, dan juga tidak ada jamak atau qashar antara sholat asar dan maghrib. Jadi adanya maghrib sama isya dan zuhur sama asar. Wa alaman balaghahu nida'u sayyidin min tarafin yalihi min baladiha. Dan wajib juga Jumat kepada orang-orang yang kedatangan azan yang terdengar suaranya berdiri di tempat tersebut. Wasyartuha waktu zuhri, dan syarat Jumat itu adalah sudah datangnya waktu zuhur. Jadi tidak boleh sebelum waktu zuhur, misalkan jam 12:05 waktu zuhur, kita jam 12:00 udah azan atau udah bedug. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus waktu zuhur, masuk waktu zuhur. Dulu zaman Sayyidina Umar, sebenarnya kalau di sini azannya sekali atau dua kali? Dua kali ya. Nah, jadi azan pertama itu biasanya kalau di Mekah waktu azan pertama itu antara jam 9 jam 10. Kalau di Mekah dulu. Bukan dulu, kemarin saya mau ke Mekah tuh. Jadi jam 10 azan. Begitupun sama seperti azan subuh, jam 3 ada azan. Di Mekah itu azan subuh sebelum waktunya. Jadi membangunkan. Jadi di Mekah itu azan pertama di hari Jumat itu sekitar jam 9 sampai jam 10 itu azan. Nah, berikutnya azan yang kedua adalah azan waktu zuhur dan dilanjut langsung khutbah. Yasma'uhumal arba'una, dan harus kedengar wa khutbatani qabla hafihi, dan 2 khutbah sebelum Jumat di waktu zuhur. Jadi khutbah juga harus masuk zuhur. Yasma'uhumal arba'una, harus khutbah itu terdengar oleh 40 orang. Wa antusalla jama'atan bihim, dan harus diberjamaahkan dengan 40 orang. Jadi khutbah itu minimalnya harus terdengar oleh 40 orang. Wa alla tuqarinaha aw tasbiqaha jum'atun bi baladiha, dan jangan berbarengan sholat Jumat itu dengan masjid yang tetangga. Nah, jadi sebenarnya ini sholat Jumat ini misalkan dari masjid ini ke Nurul Iman, ini jangan sampai kedengar nih azan azan waktu zuhurnya. Susah juga ya. Kita yang ada malah ngadu, pekeras-keras toa. Yang masjid ono diadepin ke sini, yang masjid ini diadepin ke sono. Nah, jadi yang mana yang sah itu ketika berbarengan? Yang pertama. Jadi kalau pertama azan di Nurul Iman di sana di atas pertama, terus di sini belakangan, berarti yang sah sholat Jumatnya itu adalah yang di atas. Yang di sini enggak sah sholat Jumatnya. Kalau kita bicara hukum. Terus bagaimana nih
menyempurnakan dari sholat Jumat biar dia di sini di sana. Nah, gitu ya. Jadi kita la haula wala quwata illa billah, kita pakai iadah aja, iadah. Kalau mampu kita iadah sehabis Jumatan kita sholat zuhur. Nah, jadi kalau di Banten itu, zaman saya di Banten dulu, pas habis sholat Jumat, Assalamualaikum warahmatullah, itu enggak langsung wirid, akan tetapi komat sholat zuhur berjamaah bareng. Terus saya lihat juga di daerah Cianjur sama, jadi mereka orang-orang apik, jadi khawatir bukan daripada kita mangmang atau was-was dalam beribadah, akan tetapi khawatir Jumatnya enggak sah karena syaratnya begitu rumit. Dari tadi 40 orang, harus ada 40 orang yang balik, 40 orang itu harus pasti dalam Fatihah, 40 orang itu harus dalam keadaan masih tolab ilmu, nah, gitu kan. Saking rumitnya syarat Jumat, dan juga harus 40 itu orang yang mukimin. Bagaimana kalau yang di PT Jumatan, kan bingung juga. Nah, makanya kita lapisi ibadah Jumat ini karena saking sulitnya dengan persyaratannya, maka dengan iadah, dengan menyempurnakan sholat zuhur di seba'da sholat Jumat. Sholat Jumatnya kita malas ya, apalagi kita habis Jumatan zuhur lagi. Abang malas. Wa arkanul khutbataini hamdulillah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rukun khutbah itu yaitu ada 5. Nah, ini jadi patokan buat kita nih. Pertama yaitu alhamdulillah, muji kepada Allah. Alhamdulillah gitu kan. Atau mustaqnya alhamdulillah, yaitu kedua kita baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Wal wasiyatu bittaqwa fihima, dan juga ketiga wasiat takwa dalam khutbah tersebut, dalam 2 khutbah tersebut. Wa ayatun mutfahimatun fi ihdahuma, dan yang keempat membaca ayat Quran yang memberi paham di dalam salah satu khutbah yang 2 tadi. Wa du'a'u lil mu'minina fi tsaniyah, kelima mendoakan mukminin muslimat di dalam khutbah kedua. Jadi kita menjadi patokan nih, kalau ada khutbah atau khotib yang tidak membaca sholawat, kan ada juga yang kelewat, dan tidak ada ittaqullah, jadi yang mengajak takwa, itu nanti kita setelah turun Jumat itu kita bisikin, gitu kan. Kalau ada CCTV kita buka sistemnya, nggak usah tadi lagi khutbah nggak baca sholawat, kan sholawat masuk rukun khutbah. Yang benar saya perasaan baca, buka CCTV, jejak digital gitu kan. Nah, kita buat ngingetin. Terus kalau ada juga yang tidak membaca satu ayat Quran, juga itu sama, tidak sah khutbahnya. Terus dan juga tidak ada mengajak takwa, dan juga di khutbah kedua itu adalah harus ada syaratnya mendoakan muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, gitu kan. Wa surutuhuma taharatu anil hadatsaini wa anil najasati fil badani wal makani wal mahmul, yaitu syarat-syarat kedua khutbah Jumat itu, yaitu harus bersih dari 2 hadas dan dari najis di badannya, dan juga tempat yang ditempatinya. Wasatrul aurati wal qiyamu wal julusu bainahuma, dan menutupi aurat, dan harus berdiri khutbahnya dan duduk di antara 2 khutbah. Wal wila'u bainahuma, dan harus continue antara 2 khutbah. Jadi tidak boleh ada pergerakan selain khutbah tersebut. Misalkan dari khutbah pertama dia duduk buka HP dulu, takut ada WA dan seterusnya. Apalagi kalau buka snack video atau TikTok, itu nggak sah. Jadi tidak ada pergerakan selain
dari istirahahnya, duduk di antara dua khutbah, wa yakuna bil arabiyah, dan harus memakai bahasa Arab daripada rukun-rukun tersebut di atas. Jadi dalam mukadimah biasanya ada. Jadi kita memuji Allah itu harus baca alhamdulillah dan baca sholawat, juga memerintahkan mewasiatkan takwa dan seterusnya, itu harus pakai bahasa Arab. Adapun untuk khutbahnya diterjemahkan atau bahasa Arab itu tergantung daripada kaulnya. Kalau kaul saya adalah tidak terjemah. Kalau biasa dipakai sama Ustadz Kohar, terjemah ya Ustadz ya. Nah itu tergantung daripada itu. Jadi saya diijazahkan dulu sama guru saya Abu Yauci Turtusi Cilongok Tangerang, itu bahasa Arab. Begitupun juga dari Cianjur sama bahasa Arab. Terakhir di Sempur juga di Purwakarta, jadi jadinya selalu bahasa Arab. Jadi kalau saya khutbah, pernah Pak Adul ya, khutbah saya di atas selalu bahasa Arab. Itu sebab terus ada jamaah yang bilang, Ustadz saya nggak ngerti itu khutbahnya kok Arab. Ngerti nggak ngerti itu bukan kewajiban, tapi kewajiban jamaah itu hanya mendengarkan. Mendengarkan itu adalah wajibnya. Tapi ngerti tidak ngertinya nggak masuk syarat wajib Jumat. Faslun wallahu alam bil muradi. Para hadirin wal hadirat, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar pasti dari Allah dan salahnya pasti juga dari saya. Mudah-mudahan tidaklah kita bubar dari majelis ini kecuali Allah menghapus semua dosa-dosa kita. Tidaklah kita berdiri dari majelis ini kecuali Allah mengabulkan semua hajat dan keinginan kita. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa safina wa zurina kulli sadatina bi syafaati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minin muslimin muslimatil ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Illa liqa fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.